Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak yang soleh dan solehah, kembali kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, dan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hadir di bulan Ramadan dan memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal ibadah kepada Allah, untuk mendulang pahala yang begitu banyak sehingga kita bisa mencapai apa yang Allah inginkan terhadap kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anak yang soleh dan solehah, bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Dan nama bulan Quran ini Allah sendiri yang memberikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi Ramadan itu bulannya diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak yang soleh dan solehah, karena Ramadan ini adalah bulannya Quran, maka seharusnya kita adalah menjadi orang-orang yang harus mendekatkan diri kita terhadap Al-Quran. Karena orang-orang yang dekatkan dirinya dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Quran. Kemudian Allah merendahkan atau menghinakan mereka dengan Al-Quran juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lanjutan dari ayat yang tadi, apa yang inginkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu terhadap kita di bulan Ramadan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada 3 poin Al-Quran yang Allah inginkan dalam bulan puasa ini. Yang pertama, dia ada sebagai huda, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Yang kedua, Al-Quran menjadi bayyinat, sebagai penjelas, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, menjelaskan segala sesuatunya. Kemudian yang tiga, Al-Quran adalah sebagai furqan, sebagai pembeda. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana Quran menjadi huda dalam hidup kita, menjadi petunjuk dalam hidup kita? Tentu saja Al-Quran itu harus kita pahami. Kalau misalkan kita melihat turis, ya, kalau dia datang di Tenggarong, misalkan dia mau menuju ke Ladaya, kemudian dia baca petunjuk Ladaya arahnya ke Mangkurawang, tapi dia tidak paham dengan bahasa Indonesia. Tentu saja ketika dia membaca, dia tidak akan tahu kemana sebenarnya arah Ladaya. Bagaimana supaya dia memahami bagaimana untuk menuju Ladaya? Cara cepatnya dia adalah bertanya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, dia harus mengerti bahasa yang tertulis dalam petunjuk itu. Nah, begitu juga supaya Al-Quran ini menjadi hudan dalam hidup kita, kita harus mengerti apa yang ada dalam Al-Quran. Tentunya sekarang dipermudah karena kita bisa membaca Al-Quran sekaligus dengan terjemahnya, supaya kita bisa mengerti. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, jangan hanya sekedar membaca tulisan Arabnya, tapi kita juga harus membaca terjemahnya agar kita mengerti apa yang Allah inginkan terhadap diri kita. Yang kedua, Quran itulah bayyinat, sebagai penjelas. Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan segala sesuatu dalam Al-Quran, dan bahkan tidak ada satu pun dalam kehidupan kita yang terlepas dari Al-Quran. Maka itu kita harus mempelajari Al-Quran tersebut. Yang terakhir, Quran adalah sebagai furqan. Tentunya seorang ahli Quran, dia akan berbeda dengan orang yang tidak ahli Quran. Seorang ahli Quran, dia akan menjalani kehidupannya, apapun yang ia tidak ketahui, maka dia akan bertanya kepada Al-Quran. Beda dengan orang-orang yang tidak ahli Quran, ketika dia bingung menjalani kehidupannya,
maka dia akan bingung untuk mencari orang untuk berkonsultasi, mencari orang lain untuk bertanya dan lain sebagainya. Tapi ahli Quran dia akan menanyakannya dengan Al-Quran. Kemudian ahli Quran ketika dia melakukan aktivitas apapun, maka di telinganya akan lebih enak, lebih indah, yang dia dengar adalah Al-Quran. Dibandingkan orang-orang yang tidak ahli Quran, dia bekerja, dia mendengarkan musik, kemudian dia dalam perjalanan juga mendengarkan musik dan lagu dan sebagainya. Tapi ahli Quran, dia ketika melakukan perjalanan, melakukan pekerjaan, maka yang terindah yang ia terdengarkan adalah Al-Quran. Anak-anak yang soleh dan solehah, Al-Quran adalah sesuatu yang mulia. Maka apapun yang ditempelkan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Tahukah kalian kenapa Lailatul Qadar itu adalah malam terbaik di sepanjang tahun? Karena dalam malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Kemudian kenapa bulan Ramadan adalah bulan terbaik di antara 12 bulan? Karena di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Kemudian kalau kita bertanya kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi terbaik, nabi yang paling mulia di antara seluruh nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang menerima Al-Quran. Bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi apapun kehidupan kita, kalau kita tempelkan dengan Al-Quran, kita landasi dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacalah Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena memang bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran supaya kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan itu kepada kaum terdahulu yang mereka sangat mendekatkan diri mereka dengan Al-Quran, sehingga kemuliaan pun Allah berikan kepada mereka. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.